Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita berada di pesisir pantai selatan, tepatnya di Pantai Pandan Simo. Karena kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi terbaru, kondisi terupdate dari pembangunan jembatan Pandan Simo penghubung Kota Bantul dan Kulon Progo yang berada di posisi paling selatan, yaitu di Jalan Lintas Selatan. Kira-kira bagaimana kondisinya di saat-saat kemarin itu kita dihebohkan dengan berita viral, yaitu tentang akan adanya potensi gempa megatrust yang super dahsyat, yang konon seandainya gempa megatrust itu betul-betul terjadi, itu akan diikuti dengan tsunami yang tingginya bisa mencapai 30 meter lebih ya. Kira-kira seandainya gempa megatrust itu betul-betul ada dan terjadi, dan nanti air dari laut selatan ini tumpah ruah jalan-jalan ke daratan, apakah jembatan Pandan Simo ini tetap bertahan atau tetap berdiri kokoh, atau malah ya mungkin sebaliknya ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi terbaru terupdate dari jembatan ini, dan saya ini berada di sisi selatan dari jembatan Pandan Simo. Kita akan lihat bagaimana kondisinya, konstruksinya kalau dilihat dari kejauhan ya. Nah, ini teman-teman, saya berada di sisi paling selatan ini ya. Karena apa? Karena di kiri saya ini sebenarnya sudah masuk ke pantai laut selatan dan bisa nyentuh airnya ya. Jadi seandainya di saat saya jalan-jalan ini kok tiba-tiba megatrust itu sudah muncul ya, langsung muncul, saya ya cuma pasrah ya, karena mau lari kemana, karena mau mencari bukit yang tinggi. Lokasi ini agak jauh ya. Nah, ini teman-teman, inilah terpampang jembatan Pandan Simo yang masih dalam proses pembangunan ya. Tapi kalau dilihat dari kejauhan ini kayaknya sudah menyambung ya jembatannya, jadi sudah bisa dilalui ya. Meskipun ya harus merengkel ya, atau mungkin naik ya, karena memang ya belum bisa dilalui dengan motor mungkin ya itu ya. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke titik lebih dekat lagi dari jembatan Pandan Simo, dan kita kali ini melewati sebuah nasihat yang diam saja yang berada di kiri saya ini. Saya sambil melihat-lihat kondisi dari nisannya. Kenapa kok TV Lebaran melihat dari nisannya? Karena TV Lebaran ini mau mencari jejak-jejak nisan yang paling tua ya. Jadi bisa menggambarkan bagaimana kondisi di masa lalu dari lokasi ini ya. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke sisi utara dari jembatan Pandan Simo. Kita lihat dari dekat nanti bagaimana kondisinya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana imajinasinya seandainya tsunami itu betul-betul datang ya. Kira-kira jembatan ini bagaimana nasibnya, bagaimana kelanjutannya ya. Karena konon juga kan jembatan ini juga dibangun anti gempa dan anti tsunami mungkin ya. Ya tentu saja begitu, karena kan jembatan ini betul-betul sangat dekat dengan pantai. Tentu saja konstruksinya itu dibuat betul-betul ya menyesuaikan dengan tempatnya ya. Mungkin ya dibuat sekuat sekokoh mungkin, karena dekat dengan laut selatan yang sangat rawan dengan bencana tsunami ya. Nah, ini teman-teman ya, dari kejauhan sudah terlihat terpampang sebuah kayak
beton-beton yang berdiri dan kayak bulatan-bulatan ini ya. Kalau dilihat dari konstruksinya ini kayak itu loh, apa namanya itu loh, apa namanya yang jembatan yang di Van der Wijk gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini kayaknya memang ada apa namanya sentuhan kayak bangunan Belanda di masa lalu ya, meskipun ya sudah apa namanya ditambahi dengan apa namanya konstruksi-konstruksi masa kini ya, atau pembaruan agar lebih kuat ya. Meskipun kalau menurut TV Lebaran memang bangunan-bangunan zaman dahulu itu lebih kuat dan lebih kokoh ya. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu itu pembangunannya itu betul-betul yang bangun itu orang-orang ikhlas itu ya. Jadi mereka itu membangun mementingkan bagaimana kekokohannya, bagaimana kekuatannya, bagaimana keindahannya. Kalau sekarang itu saya lihat ya apa ya, ya dipentingkan adalah fulusnya ini ya, agar fulusnya itu tersisa banyak itu ya di kantong ya. Nah ini teman-teman ya, inilah jembatan Pandan Simo yang kalau dilihat dari strukturnya ini udah hampir apa ya, mungkin sudah 50% atau 40% jadi ya. Tinggal menyelesaikan sisa-sisanya hingga nanti 100% sudah jadi. Semoga aja nanti akhir tahun ini sudah jadi dan bisa dilewati ya, jembatan Pandan Simo. Lah inilah penampakannya teman-teman, jembatan yang pemberani ya. Ini saya sebut sebagai jembatan pemberani. Kenapa? Karena jembatan ini berada di sangat dekat sekali dengan laut selatan yang sangat rawan dengan yang namanya tsunami. Apalagi ya, yang namanya BMKG kemarin itu sudah wanti-wanti bahwa ada potensi sebuah getaran hebat yang bernama Pak D Megatrust ya. Pak D Megatrust ini betul-betul sekarang sudah mungkin ya, gambaran TV Lebaran sedang rapat ini ya, rapat ini kapan mau muncul itu ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman ya, karena ini yang ngomong pemerintah loh. Jadi nanti kalau saya disalahkan, yang ngomong pemerintah, yang memberikan arahan juga pemerintah lewat BMKG ya. Bahkan BMKG itu sudah berkali-kali sudah ibaratnya ya sudah sering sekali mengingatkan bahwa di Pulau Jawa atau di Indonesia pada umumnya ini sangat rawan akan adanya potensi gempa megatrust yang besarnya bisa 8,9 lebih, ada yang menyatakan malah 10 lebih ya. Itu kan betul-betul ya tidak bisa kita bayangkan seandainya terjadi beneran ya, sebuah lautan yang begitu luas, misalnya gempa megatrust itu terjadi di lautan, kan itu laut ini akan terangkat, akan terdorong ke atas dan akan apa ibaratnya jalan-jalan di daratan, semua yang di depannya akan tersapu dan kita mau kemana berlindung kecuali kita pasrah dan menyebut nama penciptanya ya. Nah ini teman-teman, saya akan mendekat di jembatannya, bagaimana konstruksinya, bagaimana kondisi terbarunya ya. Ya kita doakan aja, kita berdoa aja ya teman-teman, semoga sih bencana-bencana besar ini ya dapat tertunda itu ya, hingga kita itu tidak melihatnya atau tidak mengalaminya, dan ya kita masih diberikan umur yang apa ya, umur yang bahagia itu ya. Nah ini teman-teman ya, saya sudah mau dekat ini teman-teman dengan jembatan Pandan Simo, dan ini adalah kondisi terbaru terupdate ya. Saya baru video ini tuh baru tadi pagi, terus sore ini kita upload agar pemirsa TV Lebaran dapat melihat kondisi terbaru dan terupdate perkembangan dari jembatan si pemberani, yaitu jembatan Pandan Simo, penghubung kota Bantul dan kota Kulon Progo ya, tapi di sisi selatan, yaitu di jalur lintas selatan.
Nih teman-teman ya, ini jembatannya nih sungguh megah ya. Ini terowongan-terowongannya ini nanti bagaimana strukturnya ya, apa itu terus dicor gitu ya, atau mungkin bagaimana ya, ya mungkin ya arsitekturnya yang tahu ya bagaimana nanti ini mengembangkan atau ibaratnya ya menjadikan 100% sudah jadi itu nanti bagaimana ya. Kalau saya sebagai orang awam ya, ya kita manut sajalah bagaimana konstruksinya, yang penting kuat terus juga kokoh dan bisa bertahan bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun ya, hingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Meskipun ya ini kita di dalam wacana potensi gempa megatrust ya, yang TV Lebaran itu kok malah apa ya, kalau membahas tentang gempa megatrust itu agak gimana ya, agak sedikit ya terharu maru, juga sedikit antusias juga. Kenapa kok antusias ya, karena dengan kita membaca potensi-potensi alam ini ya, kita secara tidak langsung kita pun membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat ya teman-teman ya, dan kita juga menambah iman kita kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan ya menurut TV Lebaran lagi ya, bahwa memang sebenarnya bencana ini semuanya itu ya tergantung dari penghuninya. Jadi sebenarnya kita itu tinggal menunggu timbangan ya. Jadi nanti di dunia ini timbangannya itu kira-kira berat baiknya atau buruknya ya. Kalau berat buruknya ya sudah, itu sudah apa, sudah mungkin sudah waktunya, sudah saatnya bencana itu ya ibaratnya layak untuk dimunculkan ya, karena kejahatan sudah lebih berat dari kebaikannya. Wah, ini TV Lebaran juga salah satu pemicunya ya. Karena apa? Karena TV Lebaran juga ahli-ahli maksiat ya, karena ya bagaimana lagi ya, kita hanya sebagai manusia biasa ya, yang memang ya tergoda keindahan dunia ya. Nah ini teman-teman, ini sudah terpampang di depan saya ini struktur dari bangunan jembatan Pandan Simo, begitu gagah dan megah ya ini ya. Ini belum jadi tapi sudah tersambung ya, saya lihat sudah tersambung dari barat ke timur, dan ini tinggal menyelesaikan ini kayak terowongan ini, apa namanya saya nggak tahu ya. Ini nanti memanjang terus ya, terus mungkin ada beton-beton, terus ini juga ada ini apa, kayak pagar-pagar ya. Dan kalau pemirsa TV Lebaran lihat kan ini terlihat yang di depan saya ini adalah daratan ya, tapi hakikatnya dahulu kala saya yakin ini adalah termasuk dalam debit airnya, atau terdapat air dari Sungai Progo, karena jembatan kok jembatan ya, karena pagarnya itu ada di sini teman-teman ya. Ini pagarnya itu ada di sini ke sana. Jadi kan bagaimanapun juga dahulu kala air itu dapat meluap sampai sini. Itu menandakan bahwa debit air Sungai Progo zaman dahulu itu masih jaya, masih hebat, masih megah. Tapi kali ini sudah kecil ya, sudah surut banget ya. Lihat aja tuh, airnya aja di tengah-tengah sana tuh, kita apa ya, lewat kapal pakai kapal aja mungkin sebentar udah sampai di sisi barat ya. Itu menandakan bahwa sungai ini sudah apa ya, debit airnya sudah kecil sekali ya, kewibawaannya sudah surut ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita menginformasikan kondisi terupdate terbaru dari jembatan Pandan Simo yang masih dalam proses pengerjaan di saat-saat apa ini, terdapat isu akan potensi gempa megatrust yang kalau itu terjadi akan menimbulkan tsunami yang sangat besar. Bagaimana nantinya ya kita nggak tahu ya, karena kan itu hanya potensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.